Ada sebuah kisah kelam pada tahun 2003. Di sebuah desa kecil, tepatnya di Tulungagung, Jawa Timur, Ustaz Rahman adalah sosok yang dihormati. Ia mengajar di musala kecil, membimbing anak-anak mengaji, dan menjadi tempat bertanya bagi masyarakat yang membutuhkan petuah agama. Namun, kehidupannya berubah menjadi neraka ketika anak sematawayangnya, Aisyah, ditemukan tewas di tepi sungai dengan kondisi mengenaskan. Bajunya terkoyak, tubuhnya penuh luka lebam, dan matanya yang kosong seakan telah diperkaos atau piala bergilir. Polisi datang, melakukan penyelidikan sekadarnya, dan akhirnya menyimpulkan bahwa tak ada cukup bukti untuk menangkap siapapun. Kasus Aisyah pun dianggap hanya sebagai tragedi biasa. Tapi Ustaz Rahman tahu, ini bukan tragedi biasa. Ini adalah pembantaian, perbuatan setan yang bersembunyi di balik wajah manusia. Dengan hati penuh dendam, ia mulai menyelidiki sendiri. Diam-diam ia mengumpulkan informasi dari anak-anak desa, dari orang-orang yang pernah melihat Aisyah sebelum kepergiannya. Malam-malamnya dihabiskan bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan mencari jejak para pelaku. Satu persatu, nama-nama mereka terungkap. 5 pemuda, semuanya tinggal di desa itu. Beberapa di antaranya bahkan pernah duduk di musalanya, berpura-pura menjadi santri yang taat. Kini, Ustaz Rahman tidak lagi melihat mereka sebagai manusia. Mereka adalah iblis yang harus dihapus dari dunia. Malam pertama, salah satu dari mereka ditemukan di tepi sawah. Tubuhnya tertelungkup dengan luka menganga di lehernya. Polisi menganggapnya sebagai kecelakaan atau perampokan, tapi Ustaz Rahman tahu lebih baik. Malam berikutnya, yang kedua ditemukan di hutan dekat desa, tergantung di pohon dengan wajah penuh ketakutan. Desa mulai berbisik, orang-orang takut, polisi kebingungan. Lalu yang ketiga, yang keempat, ketika hanya tersisa satu pelaku, pemuda itu mulai merasa ketakutan. Ia tahu seseorang sedang menghabisi mereka satu persatu. Ia mencoba melarikan diri, tapi langkahnya selalu terasa diawasi. Suatu malam, ia mendapati dirinya sendirian di sebuah ladang kosong. Angin berhembus dingin, lalu dari balik gelap, terdengar suara pelan, penuh kebencian. Allah itu maha pengasih, tapi aku tidak. Malam itu, desa kembali berduka setidaknya bagi mereka yang masih memiliki hati untuk berduka. Setelah semua selesai, Ustaz Rahman kembali ke musalanya. Ia duduk dalam gelap, tangannya bergetar. Di luar, suara azan subuh berkumandang, seakan mengingatkannya bahwa meskipun ia telah menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri, ia masih harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Yang Maha Kuasa. Ia mengangkat tangan, berdoa untuk Aisyah, untuk dirinya sendiri, dan untuk nasib yang telah ia pilih. Tak ada yang tahu siapa yang telah menghabisi kelima pemuda itu. Tak ada bukti, tak ada saksi. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang menggantung di udara, dan seorang ayah yang telah kehilangan segalanya. Kegelapan di balik jeruji. Tahun 2004, setahun setelah 5 pemuda ditemukan tewas di Tulungagung, Ustaz Rahman akhirnya ditangkap. Polisi tidak menemukan bukti yang cukup kuat, tapi bisikan-bisikan di desa, cara kematian para korban yang begitu sistematis, serta perubahan sikap Ustaz Rahman yang semakin tertutup, membuatnya menjadi tersangka utama. Setelah interogasi panjang, akhirnya ia mengakui semuanya. Tapi tidak ada penyesalan di matanya. Aku hanya menjalankan keadilan yang seharusnya mereka terima, katanya dingin. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Ia dikirim ke sebuah penjara di Jawa Timur, tempat para kriminal berat menjalani sisa hidup mereka. Namun, yang menantinya di balik jeruji bukanlah ketenangan, melainkan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang akan menelan sisa-sisa moralitasnya hingga tak bersisa. Pertemuan dengan sipir di dalam penjara. Ustaz Rahman masih dihormati oleh beberapa narapidana. Sebagian menganggapnya sebagai pahlawan yang menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Tapi ia sendiri mulai merasakan kehampaan. Ia telah membalas kematian putrinya, tapi jiwanya tetap kosong. Di sanalah ia bertemu Laras, seorang sipir wanita yang bertugas di blok tempatnya ditahan. Laras adalah janda berusia 33 tahun. Suaminya, seorang polisi, tewas dalam tugas 5 tahun lalu.
meninggalkannya dengan seorang anak laki-laki yang kini diasuh ibunya. Ia wanita yang tegas, dingin, tapi di balik wajah kerasnya ada luka yang tak bisa disembuhkan. Pada awalnya, Laras hanya melihat Ustaz Rahman sebagai narapidana biasa. Namun, perbedaan antara dia dan tahanan lain terlihat jelas. Ia berbicara dengan tenang, tidak pernah melawan, dan memiliki tatapan yang dalam tatapan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Rasa penasaran tumbuh menjadi percakapan. Percakapan berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya.